Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30. Pada hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo, dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, dalam hidup ini kita sering berada dalam keadaan menunggu dengan hati yang bimbang. Kita berharap Tuhan bertindak, kita ingin melihat mujizat terjadi, tetapi di saat yang sama kita juga ragu. Ada pertanyaan yang diam-diam muncul dalam hati. Apakah Tuhan sungguh hadir? Apakah Ia peduli dengan hidupku yang penuh kelemahan ini? Keadaan seperti ini membuat kita seolah hidup dalam ketidakpastian. Namun sebenarnya, Tuhan tidak pernah menyembunyikan dirinya. Ia sudah menunjukkan siapa dirinya melalui kasih, melalui karya, bahkan melalui pengorbanannya. Ia adalah gembala yang baik, dan kita adalah domba-dombanya. Persoalannya bukan apakah Tuhan berbicara, melainkan apakah kita mau mendengarkan suaranya. Saudara-saudari, ketika kita mulai belajar mendengarkan dan mengikuti Dia, hidup kita perlahan berubah. Kita tidak lagi dipenuhi kecemasan, tetapi memiliki harapan yang tenang. Kita menyadari bahwa hidup ini bukan sekedar perjalanan tanpa arah, tetapi sebuah peziarahan menuju keselamatan. Bahkan setiap hari menjadi penuh makna, karena kita tahu bahwa kita sedang melangkah menuju kehidupan kekal bersama Bapa. Ada sukacita sederhana yang lahir dari kesadaran itu, bahwa setiap hari membawa kita semakin dekat kepada surga. Saudara-saudari, namun seringkali kita tidak merasakan kehadiran Tuhan bukan karena Ia jauh, tetapi karena kita sendiri yang tidak mampu melihat. Kita menjadi buta secara rohani. Hati kita tertutup oleh kesibukan, kecemasan, dan keterikatan pada hal-hal duniawi. Padahal Tuhan selalu dekat, bahkan sangat dekat. Ketika kita mulai membuka hati, membangun hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan melalui doa dan kasih, perlahan mata rohani kita pun terbuka. Kita mulai melihat Tuhan hadir dalam banyak hal, dalam kebaikan orang lain, dalam tindakan kasih yang sederhana, dalam keindahan alam, bahkan dalam diri kita sendiri. Saat itulah hati kita dipenuhi damai, karena kita menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara-saudari, dari pengalaman melihat dan mengenal Tuhan itulah hidup kita mulai berubah dan berbuah. Seperti tanah yang disiram oleh hujan, hati kita menjadi subur. Kristus adalah air hidup yang mengalir dalam diri kita, membawa kedamaian dan kekuatan. Ia menumbuhkan dalam diri kita buah-buah kehidupan, kesabaran, kasih, pengampunan, dan semangat untuk melayani. Hidup yang percaya kepada Kristus tidak akan menjadi kosong. Sebaliknya hidup itu akan menghasilkan panen yang melimpah, bukan hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang lain.
maka yang kita butuhkan adalah keberanian untuk percaya, kerendahan hati untuk membuka diri, dan ketekunan untuk tinggal dalam Tuhan. Ketika itu kita lakukan, hidup kita tidak lagi dipenuhi keraguan, tetapi dipenuhi harapan dan sukacita. Dan dalam setiap langkah hidup, kita dapat berbisik dengan penuh iman, "Datanglah ya Tuhan Yesus." Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa